Saudara Sapa Indonesia Pagi kembali menghadirkan segmen Sehat di Tengah Pandemi, tempat Anda bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis saat Anda ragu untuk datang ke rumah sakit di tengah pandemi COVID-19. Pertanyaan Anda bisa dikirimkan melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.tv. Nanti di segmen berikutnya juga kita akan membuka live interaktif. Anda bisa menghubungi telepon kami di 021 5366 0500. Dan pagi ini kita sapa, sudah bersama dengan kita dokter spesialis THT, Dr. Emma Agustini. Selamat pagi Dr. Emma. Selamat pagi Mbak Stefani. Sehat ya dok? Alhamdulillah sehat. Terima kasih waktunya dok. Iya, kita mau menjawab pertanyaan dari Instagram dulu ya dok ya. Baik. Saya bacakan dari @manisyulianti14. Dokter, kenapa saya kalau tidur menghadap kiri, hidung saya mampet sebelah dok? Jika menghadap ke kanan tidak mampet. Ini sudah berlangsung kurang lebih 30 tahunan dok. Sampai saat ini saya belum pernah memeriksa ke dokter. Mohon penjelasannya dok. Oke. Baik, ini Ibu atau Mbak Manis Yulianti. Sudah cukup lama juga ya ini keluhannya ya, sampai 30 tahun, dan belum pernah diperiksakan ke dokter. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan hidung kita tersumbat. Yang pertama, kemungkinan besar adalah kita menderita alergi. Jadi kalau malam itu kan biasa kita di kamar pasang AC kan. Nah, kalau tidak dingin nggak sah rasanya gitu kan. Nah, itu bisa membuat hidung kita tersumbat karena ada bagian di dalam hidung yang namanya selaput lendir itu bisa membengkak bila kita berada di ruangan yang dingin, yang sensitif ya. Yang kedua kemungkinan alergi juga bisa karena selaput lendirnya bengkak. Yang ketiga kemungkinan besar ada gangguan saraf. Jadi di hidung itu ada saraf yang dia mengatur gitu loh, mengatur besar kecilnya bagian hidung yang dinamakan konka ini. Kadang-kadang kalau tidur ke kanan, sebelah kanannya yang tersumbat. Kalau tidur ke kanan tidak? Kirinya. Ya, sebelah kirinya yang tersumbat. Jadi mereka berganti-gantian. Nah ini tidak bisa kita hanya membicarakan lewat online seperti ini, harus diperiksakan. Apalagi ini sudah berlangsung puluhan tahun. Jadi mungkin ada penyebab lain yang membuat hidung ini tersumbat. Saran saya sih sebaiknya diperiksakan saja supaya lebih tahu jelasnya seperti apa dan penanganannya jadi bisa terarah gitu loh. Oke, betul harus dicek kondisi hidungnya begitu ya, dok ya? Ya, jangan ini ya, jangan jangan hidung tersumbat terus beli obat sendiri atau tanya ke apotek ini obatnya apa terus main semprot hidung segala macam. Karena pemakaian semprot hidung atau obat-obatan yang dihirup kalau dipakai terlalu lama sampai bertahun-tahun itu kadang-kadang malah membuat hidung kita tersumbatnya lebih hebat. Nah, apalagi ini sudah 30 tahunan ya dan belum tahu penyebabnya dok ya? Makanya sampai 30 tahunan lebih baik diperiksakan saja. Baik, jadi segera memeriksakan, jangan ambil kesimpulan sendiri dan juga mengobati sendiri ya supaya tidak salah malah jadi lebih parah. Oke, selanjutnya dok, ada pertanyaan dari @gunaalkhair_21. Hidung saya kalau menunduk terasa mampet dan apalagi di saat cuaca dingin. Saya udah ke dokter, dokter mengatakan saya terkena sinusitis. Apa solusinya dok? Makanan apa yang bagus untuk dikonsumsi? Oke, Bapak Gun Al-Khair, ini diagnosis sinusitis sebenarnya tidak bisa kita dapatkan hanya dengan mengeluhkan bahwa hidungnya tersumbat gitu ya. Karena ada banyak faktor yang harus kita periksa lagi untuk menegakkan diagnosis sinusitis. Antara lain ya selain dari anamnesis istilahnya atau keluhan-keluhan yang dikemukakan oleh pasien, kita harus foto ronsen juga hidungnya. Atau kalau perlu malah CT scan. Yang paling sering biasanya yang awal itu adalah endoskopi. Jadi diteropong hidungnya, dilihat. Nah, kalau dilihat dari keluhannya hanya sumbat hidung, memang bisa juga ke arah sinusitis. Tapi banyak juga diagnosis lain yang bisa gejalanya itu sumbat hidung. Tapi dikatakan sudah konsultasi ke dokter dan diagnosisnya sinusitis katanya dok. Ya, tapi kan tidak dijelaskan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh dokter. Sudah ada ronsen hidung belum? Ada CT scan hidung belum? Gitu. Itu harus ya dok ya? Harus, kalau menegakkan sinusitis kita harus teropong dulu lalu dipastikan dengan CT scan atau ronsen hidung biasanya. Ya, selain keluhan-keluhan. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Kalau sudah pernah ke dokter pasti sudah pernah dapat obat dari dokter kan? Biasanya dokter akan kasih obat pilek yang untuk melegakan hidung atau obat semprot, biasanya obat semprot hidung. Nah,
Kalau saran saya, kalau memang dapat 2 jenis obat itu lebih baik pakai yang semprot saja dulu, karena tidak berpengaruh ke seluruh tubuh. Kalau obat diminum terus-terusan dia berefek ke seluruh tubuh kan. Nah kalau obat semprot biasanya hanya hidungnya aja yang kena, jadi lokal istilahnya. Ya. Ada Lalu makanan-makanan larangan? Makanan yang dilarang ini yang agak repot ya, karena Kenapa, Dok? tidak ada makanan penyebab yang menyebabkan jadi sinusitis itu nggak ada. Kalau Ya. es yang dingin? Es dingin itu kalau kita punya bekat alergi, kondisi dingin akan memperberat gitu loh. Nah kalau ini berlangsung terus-menerus ya memang salah satu komplikasi alergi itu kan sinusitis jadinya gitu loh. Tapi secara khusus sih nggak ada yang dipantang. Semua boleh asal tahu batasnya, itu saja. Jangan berlebihan. Oke, Dok. Ya, jangan berlebihan. Selanjutnya @Syahrul Irawan. Saya berumur 21 tahun, keluhan saya akhir-akhir ini telinga saya sering sakit, kalau keramas pasti muncul sakit telinganya berganti-gantian, kadang kiri, kadang kanan. Kadang terasa penuh gitu, Dok. Kadang sering merasa kehilangan keseimbangan dan sering pusing juga. Kira-kira apa obatnya ya, Dok ya? Ini keluhannya bisa menimbulkan diagnosis yang banyak sekali. Ya. Telinga sakit, kalau tersentuh biasanya mungkin ada infeksi di liang telinga, karena liang telinga kita itu saraf perasanya banyak sekali. Jadi kalau sakit atau ada luka sedikit aja, lecet sedikit aja, itu sakitnya sampai kemana-mana. Ya, ke kepala, ke gigi, kemana-mana. Lalu telinga terasa penuh bisa karena kotoran telinga yang banyak. Ya. Nah, pada saat kotoran telinga kita banyak, lalu kita keramas, kemasukan air telinga, si air ini akan diserap oleh kotoran telinga. Jadi si kotoran telinga jadi lebih membesar, akhirnya telinga kita terasa penuh. Ya. Lalu gangguan keseimbangan dapat juga disebabkan oleh telinga yang penuh itu. Kalau yang kanan penuh, yang kiri bersih, itu pasti keseimbangan kita pasti agak terganggu. Ya, karena tidak seimbang kepala kita kiri dan kanan. Lalu kenapa pas lagi keramas, ya mungkin karena keramas itu kan kita istilahnya menggaruk-garuk kepala, ya kan? Menggaruk-garuk kepala tersentuhlah telinga. Kalau dia ada infeksi, ya jadi infeksi, jadi sakit. Nah, sebaiknya sih saya sarankan diperiksakan ke dokter, jadi jangan langsung minum obat pereda sakit, karena obat pereda sakit juga kalau terus-terusan diminum tidak baik. Sebaiknya diperiksakan, dipastikan ini kenapa. Oke, diperiksakan karena banyak sekali gejalanya. Oke, Dok. Berikutnya, Dok, dari Pok Willy. Sejak setahun lalu telinga saya berdengung. Setelah 3 hari vertigo, jalan saya tidak seimbang, Dok. Sudah ke dokter THT tapi belum sembuh. Apa yang harus saya lakukan, Dok? Oke, ini Bapak atau Ibu Pok Willy ini tidak menyatakan usia ya. Betul. Karena kalau usianya masih muda, telinga berdengung, banyak faktornya. Jadi gini loh, Mbak Stephanie, vertigo itu sebenarnya adalah salah satu gejala. Banyak penyakit yang gejala awalnya itu vertigo. Kelainan di telinga bisa bikin vertigo, kelainan di mata bisa bikin vertigo. Kolesterol kita tinggi, asam urat kita tinggi, tekanan darah kita tinggi, bahkan diabetes dengan gula darah yang tinggi itu bisa keluarnya seperti vertigo, bisa gangguan keseimbangan gitu ya. Jadi kalau Bapak Pok Willy ini atau Ibu Pok Willy ini usianya sudah di atas 50 tahun, saya sarankan untuk berkonsultasi karena harus dicek satu-satu tuh. Faktor-faktor yang kita penyakit-penyakit yang kita pikirkan itu harus dieliminasi satu-satu sampai kita yakin oh ini penyebabnya. Gitu loh. Oke, baik. Baik, Dok. Itu tadi pertanyaan terakhir yang masuk di Instagram @Indonesia_Kompas TV. Kita jeda dulu, Dok. Nanti setelah ini